Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Camar Hainda. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi warga bersama dengan keluarga Brigadir Esko menggeruduk hingga merusak rumah keluarga tersangka Bribtu Rizka Sintiani. Keluarga emosi lantaran penyidik dinilai lamban dan tidak juga menetapkan tersangka lain dalam kasus tersebut. Emosi, keluarga Brigadir Esko bersama warga menggeruduk rumah keluarga tersangka Bribtu Rizka di Desa Bunjeruk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Massa menjebol tembok dan pagar rumah Rizka hingga merusak semua barang dan jendela rumah. Aksi dipicu lantaran warga geram dan frustasi. Penyidik dinilai lamban menangani proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Esko. Padahal sejumlah nama diduga kuat sebagai tersangka sudah terdeteksi oleh aparat. Sudah ada pengakuan dari anak kami menyebut nama persis. Kenapa belum diambil? Waduh, anak almarhum ini sudah menyebut nama-nama itu. Kenapa tidak diambil? Ya. Ada apa? Ini menyakiti perasaan kami. Kami sangat tersakiti. Kami dihina, keluarga besar kami dihina. Kami tidak terima. Harus pelaku ini segera ditangkap. Keluarga korban mendesak polisi agar segera menetapkan tersangka lain yang diduga terlibat pembunuhan. Terungkapnya Bribtu Rizka sebagai tersangka pembunuhan suaminya membuat keluarga terpukul. Terlebih, keduanya telah menikah 8 tahun dan memiliki 2 anak. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Warga bersama keluarga Brigadir Esko menggeruduk hingga merusak rumah keluarga tersangka Bribtu Rizka Sintiani. Keluarga emosi lantaran penyidik dinilai lamban dan tidak juga menetapkan tersangka lain dalam kasus tersebut. Dan pemirsa, kasus kematian Brigadir Esko di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat masih jadi sorotan publik. Polisi menemukan banyak kejanggalan, mulai dari luka benda tumpul pada tubuh korban hingga berkembangnya dugaan kuat tindak pidana penganiayaan. Hingga saat ini, baru istri korban, Bribtu Rizka Sintiani, yang ditetapkan sebagai tersangka. Brigadir Polisi Esco Fascarelli pertama kali ditemukan warga pada Minggu 24 Agustus 2025 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Tubuhnya dalam kondisi terlentang di bawah pohon kecil di perbukitan Dusun Nyiur, Lembang Dalam, Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat. Leher korban terikat tali, sementara di tubuhnya masih melekat pakaian lengkap dengan barang pribadi seperti jam tangan, kunci motor, dan ponsel. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut hasil otopsi menunjukkan adanya kekerasan di bagian leher korban. Kombes Syarif menegaskan penyidik mendalami 2 pasal berbeda dalam kasus ini. Pertama, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kedua, kemungkinan adanya pembunuhan berencana. Polisi juga menemukan ponsel milik Brigadir Esko di lokasi kejadian. Tim Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dilibatkan meretas isi ponsel tersebut. Selain itu, kepolisian juga menggunakan anjing pelacak guna menelusuri bukti tambahan di sekitar tempat ditemukannya jasad korban. Semua langkah ini dilakukan untuk memperkuat dugaan tindak pidana serta mengidentifikasi peran pelaku. Fakta paling mengejutkan muncul ketika polisi resmi menetapkan istri korban Bribtu Rizka Sintiani sebagai tersangka. Penetapan ini diumumkan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menyatakan seluruh prosedur sesuai dengan standar operasional. Saat ini tim gabungan dari Polda NTB dan Polres Lombok Barat terus bekerja mengusut kasus yang menggemparkan ini. Penyidik menekankan kasus ini belum final. Meski istri korban sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemungkinan adanya tersangka lain masih terbuka lebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, polisi selidiki tewasnya terapis berusia 14 tahun yang jatuh dari lantai 5 panti pijat di Pejaten, Jakarta Selatan.
Keluarga curiga lantaran korban sempat diancam denda 50 juta rupiah. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, polisi dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menemukan fakta bahwa korban berinisial RTA dan tewas setelah terjatuh dari rumah pijat kebugaran laki-laki Delta Spa Pejaten, Jakarta Selatan. Ada dugaan loncat nggak sih Bang dari gedung? Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP, sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Karena nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, kok nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun bayar dendanya 50 juta. Hingga kini polisi masih menyelidiki apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap. Polisi menyelidiki temuan jejak kaki di lantai 5 lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa Jakarta Selatan. Selain itu, polisi juga menyelidiki adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap korban. Jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang. Dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar, itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Dan pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan, yang menentukan kan ahli. Ya, ahli, untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto. Selamat sore Jessica. Ya Jessica, bagaimanakah situasi dan kondisi di sana? Apakah Anda menemukan fakta baru? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa, untuk terkait update soal penemuan jasad perempuan yang berinisial RTA berumur 14 tahun di salah satu kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Saat ini memang informasinya bahwa masih dalam proses penyelidikan dan kami pun masih belum bisa mengakses atau mendekati ke area penemuan jasad korban yang berinisial RTA ini karena memang masih dalam kondisi steril sehingga hanya pihak berwenang atau pihak kepolisian yang dapat mengakses area tersebut. Dan lalu pun Kak Campar dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa proses terkini pun kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada 15 orang saksi yang telah diperiksa oleh kepolisian. Salah satunya adalah manajer tempat spa yang RTA ini bekerja. Dan informasinya pun untuk terkait penyebab kematiannya pun ini masih belum diketahui, tetapi memang adanya dugaan bunuh diri ataupun bunuh diri dan juga adanya tindak pidana perdagangan orang. Hal ini memang untuk terkhususnya untuk TPPO, Campar dan juga pemirsa, bahwa informasinya bahwa hal ini disebabkan adanya dugaan karena umur
dari RTA ini masih di bawah umur sehingga penyidik berasumsi atau menduga bahwa adanya tindak pidana perdagangan orang. Tetapi hingga saat ini pun proses penyelidikan masih terus berlangsung dan juga proses otopsi dari jenazah korban pun masih berlangsung di RS Polri Kramat Jati hingga saat ini. Dan ada pun informasinya dapat kami sampaikan Camar dan juga pemirsa bila mana kita kilas balik sedikit bahwa informasinya RTA ini telah bekerja di spa tempat ia bekerja ini selama 1 bulan di Jakarta, yang sebelumnya ia bekerja di cabang Bali selama kurang lebih 8 bulan sebelum akhirnya ia dimutasi ke Jakarta. Dan informasinya pun sebelum ia ditemukan tewas di area lahan kosong di sebelah tempat spa ia bekerja ini, bahwa ia sempat menghubungi kakak kandungnya yang bernama Fahrul untuk memberitahukan bahwa bagaimana ia merasa tidak nyaman, terutama untuk ia merasa tertekan untuk bekerja di sini. Dan informasinya pun RTA sudah merencanakan untuk melakukan pengunduran diri dari spa ini, tetapi dari pihak spa atau perusahaan memberikan ia penalti atau denda sebesar 50 juta rupiah. Sehingga pun kami terus akan pantau bagaimana perkembangan dari kasus ini, apakah benar-benar adanya tindak pidana perdagangan orang ataupun ini memang adanya bunuh diri. Sementara itu, Camar. Baik, terima kasih atas laporannya. Ada rekan Jessica Winoto langsung dari Delta Spa. Semangat bertugas kembali.